Bab 54, Argumen. Tetapi pada saat ini Nili memikirkan sesuatu, dia menatap Zion, seberkas cahaya keluar dari dahi Zion. Sinar cahaya menghantam langit secara langsung, dan ada beberapa darah cian di kristal, dan langit tertutup rapat oleh api es Phoenix yang membumbung ke langit dalam sekejap mata. Api es besar melonjak ke langit, dan seruan Phoenix resonan juga meletus. Api es Phoenix yang mempesona menembus langit, hampir menerangi seluruh kota Glory. Sesosok menawan, burung es biru besar membubung di udara. Bulu ekor biru es yang mempesona dan tubuh yang sempurna semuanya menunjukkan keagungannya sebagai raja burung. Setelah berputar-putar di udara selama seminggu, Phoenix es terbang kembali ke tubuh Zion. Dada Zion mulai naik dan turun, dan napasnya perlahan pulih, tetapi matanya masih tertutup. Nili menatap Zion dalam pelukannya dan tersenyum. Nili tahu bahwa ini adalah Ice Phoenix Jue 9 putaran yang dia berikan kepada Zion. Burung Phoenix menetas dan terlahir kembali dari nirvana. Selama jiwanya tidak hancur, ia dapat dibangkitkan. Selain itu, tubuh diwarisi dari Kaisar Xiaoming juga dapat dipulihkan dengan sangat cepat. Zion baik-baik saja, dia perlu istirahat sekarang. Duze, Lu Piao, tolong bawa pedang itu keluar kota. Dia bisa menembus pakaian roh ruang waktu Zion. Ini jelas bukan senjata biasa dengan prasasti terukir. Jika kamu menebak dengan benar, itu pasti salah satu pedang suci. Aku akan membawa Zion kembali ke kamarku untuk memulihkan diri terlebih dahulu, dan nanti, kamu menungguku di halaman sekolah rumah tuan kota. Setelah berbicara, Nili membawa Zion dan terbang pergi. Yezong, mereka juga mengikuti Ni. Li, mereka mendengar Nili. Jika dia tahu bahwa Zion baik-baik saja, dia merasa lega. Setelah mendengar perintah Nili, Lu Piao dan Duze membawa kembali pedang itu keluar kota. Pedang panjang itu ditembakkan dengan dingin. Duze hanya memegangnya di tangannya, lengan kanannya seperti tersambar petir. Duze, Lu Piao dan yang lainnya menghabiskan retret bulan ini, dan dengan pil Yaoxue Nili, kultivasi mereka telah memasuki ranah melayani para dewa, dan mereka juga mengambil pil pemecah jiwa sesuai dengan instruksi Nili. Di kamar Nili, Nili meletakkan Zion di tempat tidur dan membantu Zion menutupi selimut. Ibu Zion, Sueru, dan Yezong juga bergegas. Sinyu memandang ibunya seolah-olah dia terluka parah, terluka. Dia bertanya dengan cemas, "Ayah, ayah, apa yang terjadi pada ibu?" "Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ibumu akan baik-baik saja dalam waktu sekitar 1 atau 2 jam. Ayah masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Jaga ibumu atas nama ayah, oke?" Sinyu mengangguk dengan gembira. Yezong dan yang lainnya merasa lega setelah mendengar kata-kata Nili. Sinyu membawa baskom untuk menghangatkan tubuh dengan tergesa-gesa, dan ingin membantu ibunya menyeka lukanya, tetapi dia terlalu kecil untuk mencapainya. Ibu Zion memandang Sinyu dan tidak bisa menahan senyum puas. Dia memeluk Sinyu, dan Sinyu dengan senang hati menyeka luka ibunya dengan handuk. Nili dan yang lainnya melihatnya di mata mereka dan menyukainya di dalam hati mereka. Untungnya, Zion baik-baik saja. Jika tidak, Nili akan menyesalinya seumur hidupnya. Monster yang diserbu Nili ke kota telah dimusnahkan, dan masih ada beberapa monster yang melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui. Tetapi ribuan orang masih terbunuh atau terluka, kata Xiao Yu. Yuyin, Xiao Yu, ini ada 1000 pil 9 putaran.
kamu pergi dan berikan pil ini kepada klan yang terluka parah. Jika tidak cukup, kirim seseorang ke asosiasi alkemis untuk mendapatkannya. Asosiasi alkemis seharusnya berantakan sekarang. Hari besar yang Sin hari ini, saya kira saya tidak akan bisa memberi selamat kepada Anda. Ninger, tolong bantu saya untuk meminta maaf kepada saudari Yang Sin dan Brother Ye Hong. Jika saya selesai, saya akan pergi secepatnya mungkin. Ninger, tolong bantu Yuyin dan Xiao Yu untuk menenangkan penduduk. Aku akan pergi ke Duze dulu. Ninger mengangguk. Ayah mertua, kakek Yemo, ibu mertua, dan Ziyun akan diurus olehmu. Dia akan bangun dalam 1 atau 2 jam setelah berlatih latihan yang kuberikan padanya. Biarkan Ziyun mengambilnya. Petik 2. Yezong mengambil pil dari tangan Nili. Jangan khawatir, kami akan menyerahkan tempat ini kepada kami. Duan Jian, pertama-tama Anda harus memeriksa apakah ada monster yang tersisa di kota Glory. Setelah memberantas kejahatan yang tersisa, Anda harus kembali ke halaman lain dan merawat kakak senior Hong Yue dengan baik. Dia masih berlatih. Anda juga dapat membantunya bimbing kultivasinya di samping, agar tidak menjadi gila. Duan Jian mengangguk. Itu tuannya. Nili terbang menuju lapangan sekolah. Di halaman sekolah, dengan pedang panjang di tangan Duze, monster Celestial Lin di lautan jiwa terus mengamuk, dan tubuh Duze juga tampak berubah. Nili, Duze sangat kesakitan, sepertinya ada yang salah dengan pedang itu. Kata Lu Piao. Nili menatap Duze di kejauhan. Dalam jiwa Duze, monster Tianlin terus-menerus membuat kerusuhan. Sepertinya senjata di tangan Duze ditempa dengan darah monster Tianlin ayahnya. Monster Tianlin itu berkata dengan marah, "Manusia, kamu berbohong kepada saya dan mengatakan bahwa Anda melepaskan saya. Itu semua palsu. Jiwa ayah saya disegel dalam pedang ini. Hari ini saya akan melawan Anda untuk menyelamatkan ayah saya. Kalian semua pembohong dan Anda pantas mati." Petik 2. Duze sudah duduk bersila di tanah. Dia terus berbicara dengan monster Celestial Lin di lautan jiwa. Dia tahu bahwa bahkan jika bukan ayahnya yang menyegelnya, itu adalah orang yang kuat yang membunuh dan menyegelnya. Duze merasa sangat bersalah. Aku tahu kemarahan di hatimu, tapi aku harap kamu bisa mempercayaiku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Jika aku bisa menyelamatkan ayahmu dari melarikan diri, aku bersedia melepaskannya. Tidak peduli metode apa yang digunakan, bahkan hidupku tidak apa-apa, Duze berkata dengan sedih. Pada saat ini, jiwa Nili memasuki lautan jiwa Duze dan mendengar percakapan mereka. Umat manusia hanya bisa mengucapkan kata-kata manis, kamu membunuh monster, menerima roh monster, dan kamu tercela dan tidak tahu malu untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Nili di samping memandang monster Tianlin dan berkata dengan marah, kami tidak membunuh dan menyegel ayahmu. Kamu mengatakan bahwa ras manusia membantai monster. Mungkinkah monster membunuh ras manusia lebih sedikit? Selama ratusan tahun ribuan tahun, monster binatang buas terus membantai umat manusia hampir punah, dan umat manusia yang tersisa bersembunyi di berbagai alam dan terus berperang melawan monster, hanya untuk bertahan hidup. Monster Tianlin terdiam saat mendengar kata-kata Nili. Duze melihat sosok di kejauhan, Nili. Duze menatap Nili dengan penuh semangat. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Duze menghantam jiwa Duze dengan niat pedang. Lu Piao luar tampak tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.